Pendidikan inklusi solusi atau masalah sih? Nah, menurut saya pribadi, pendidikan inklusi merupakan solusi baik untuk siswa yang memiliki berkebutuhan khususnya ataupun untuk siswa yang umumnya. Kenapa? Karena untuk siswa yang berkebutuhan khususnya dia bisa berkesempatan untuk bisa bersosialisasi dengan anak pada umumnya. Selain itu mereka juga akan mendapatkan pendidikan yang rata dengan anak pada umumnya tanpa adanya perbedaan dan bisa mengejar ketertinggalan mereka. Seperti itu ya. Untuk anak pada umumnya, mereka bisa belajar dari sejak dini bagaimana cara mengatasi atau menghadapi dan bersosialisasi dengan anak yang berkebutuhan khusus, seperti itu. Selanjutnya, sebutkan pengertian pendidikan inklusi menurut tiga ahli. Yang pertama saya ambil menurut Laikekeh Martan. Pendidikan inklusi sebuah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai memiliki kebutuhan pendidikan khusus di sekolah reguler, SD, SMA, SMU, dan SMK, yang tergolong luar biasa dalam arti kelainan, lamban belajar maupun berkesulitan belajar lainnya. Yang kedua saya ambil menurut Profesor Dr. Insinyur Amos Neolaka, Master Pendidikan. Pendidikan inklusi adalah pelayanan pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau kondisi lainnya, untuk bersama-sama mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah reguler. Yang ketiga saya ambil menurut Hildewood Olsen, Tarmansyah 2007-82. Pendidikan inklusi adalah sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau kondisi lainnya. Ini harus mencangkup anak-anak penyandang cacat dan berbakat. Nah, dari pengertian tiga para ahli di atas, saya dapat menyimpulkan bahwa pendidikan inklusi adalah sebuah pelayanan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus di sekolah reguler SD, SMP, SMU, dan SMK, tanpa sekolah itu sendiri memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, dan kondisi lainnya. Sarana dan prasarana yang harus ada di sekolah inklusi antara lain ada 4 bagian. Yang pertama alat assessment, ada Snellen chart, tes ketajaman mata, ada Ishihara test, tes buta warna, ada SPR, tes Lancet, trial Lancet atau tes ketajaman penglihatan, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada orientasi dan mobilitas, ada tongkat panjang, tongkat lipat, tongkat elektronik, bola bunyi, dan pelindung kepala. Selanjutnya ada alat akademik atau pembelajaran, ada peta timbul, abakus, penggaris braille, blokis, papan baca, meteran braille, kompas bicara, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada alat bantu visual, ada magnifier, Lancet, CCTV, Vivscan, televisi, prism, monokuler, dan lain-lainnya. Dan ada juga alat bantu auditif, ada tape recorder double leg, ada alat musik, tiup atau pukul, dan selanjutnya yang terakhir ada alat latihan fisik, ada catur tunanetra, beat tunanetra, sepak bola dengan bola berbunyi, ada papan keseimbangan, dan statistik bicycle. Pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan tuli dan tunarungu? Tuli menurut saya adalah suatu identitas pengenal, tanda pengenal, kayak sama ibaratnya seperti kita mengikuti suatu organisasi atau mengikuti suatu komunitas kerumunan. Nah, maka orang-orang akan mengenal kita dengan nama belakang si komunitas itu, seperti itu. Begitupun dengan teman-teman tuli. Jadi tuli itu hanya identitas pengenal saja. Sedangkan untuk tunarungu itu emang suatu keadaan bahwa emang kenyataannya mereka mengalami hambatan dalam pendengaran. Yang selanjutnya, hal apa yang bisa kita lakukan untuk membantu anak tunagrahita yang di sekolah inklusi? Nah, kita bisa menggunakan 3 prinsip, yaitu yang pertama ada prinsip kasih sayang, bahwasanya anak tunagrahita itu membutuhkan kasih sayang yang lebih tulus supaya itu pun untuk meningkatkan pendekatan kita dengan anak tunagrahita, seperti itu. Selanjutnya ada prinsip keperagaan. Selain kita memberikan materi yang tipis-tipis, menjelaskan sesuatu materi kepada anak tunagrahita, kita juga perlu untuk memeragakan materi tersebut, dan memeragakannya pun harus berulang-ulang supaya anak tunagrahita itu cepat mengingatnya. Selanjutnya ada prinsip habilitasi dan rehabilitasi.
Apa sih prinsip habilitasi dan rehabilitasi ini? Habilitasi adalah usaha dari guru untuk mencari kemampuan yang bisa dikembangkan. Kayak mungkin saja anak tunagrahita itu punya kemampuan atau bakat kayak menggambar, itu harus kita cari tahu dan kita bantu mereka untuk mengembangkan si potensi-potensi mereka seperti itu. Nah, sedangkan rehabilitasinya adalah usaha untuk mengembangkan kemampuan yang hilang atau mungkin belum berfungsi. Seperti ada anak tunagrahita yang mungkin saja sampai usia dia dewasa dia belum lancar dalam berbicara. Nah, itu kita harus berusaha untuk membimbing anak tunagrahita itu terus menerus supaya bisa kemampuan yang hilang dan belum muncul itu bisa berjalan dengan semestinya seperti itu. Selanjutnya klasifikasi tunadaksa. Tunadaksa ada beberapa klasifikasi. Yang pertama ada bawaan lahir atau keturunan. Itu contohnya ada klub foot, kaki yang seperti tongkat, ada klub hand, tangan yang seperti tongkat, atau polydactyl limb yang jari yang lebih dari 5, atau syndactyl limb jari yang berselaput atau menempel, dan ada yang lain-lainnya. Klasifikasi selanjutnya ada terjadi karena waktu kelahiran. Ada contohnya palsi atau kerusakan saraf, ada fragilitas osium atau tulang yang rapuh atau patah. Dan klasifikasi yang ketiga ada infeksi, contohnya itu ada kerusakan tulang, sendi, sumsum belakang, radang pada tulang, dan lain-lain. Klasifikasi selanjutnya ada karena kondisi traumatik. Biasanya ini terjadi karena amputasi atau kecelakaan, luka bakar, atau bahkan patah tulang. Dan yang selanjutnya ada tumor. Tumor biasanya ada tumor tulang, kista, atau kantang yang berisi cairan dalam tubuh, dan kondisi-kondisi lain-lainnya. Selanjutnya, klasifikasi anak tunalaras dan contohnya. Secara garis besar, anak tunalaras dapat diklasifikasikan menjadi anak yang mengalami kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, dan anak yang mengalami gangguan emosi. Hubungan anak itu William MC 1975 mengungkapkan dua klasifikasi tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dan lingkungan sekolah. Ada the semi-socialized children, atau anak yang termasuk dalam kelompok ini dapat mengadakan hubungan sosial tetapi terbatas pada lingkungan tertentu, misalnya pihak keluarga dan kelompoknya. Keadaan seperti ini datang dari lingkungan yang menganut norma-norma tersendiri. Selanjutnya ada children are raised at a primitive level of socialization. Anak pada kelompok ini dalam perkembangan sosialnya berhenti pada satu level atau tingkatan yang rendah. Mereka adalah anak yang tidak pernah mendapat bimbingan ke arah sikap sosial yang benar atau terlantar. Selanjutnya ada children with minimum socialization capacity. Anak kelompok ini tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk belajar sikap-sikap sosial. Hal ini disebabkan oleh pembawaan atau kelainan, atau anak ini tidak pernah mengenal hubungan kasih sayang, sehingga anak pada golongan ini banyak bersikap apatis dan egois. Yang klasifikasi selanjutnya ada anak yang mengalami gangguan emosi, terdiri dari neurotic behavior. Anak pada kelompok ini masih bisa bergaul dengan orang lain, akan tetapi mereka mempunyai masalah pribadi yang tidak mampu diselesaikannya. Selanjutnya ada children with psychotic process. Anak pada kelompok ini mengalami gangguan yang paling berat sehingga memerlukan penanganan yang lebih khusus. Untuk pertanyaan yang terakhir, saya pribadi akan mengusahakan sebaik mungkin meningkatkan penyediaan akses untuk teman-teman disabilitas, seperti kalau ada acara kampus, kita menggunakan penerjemah bahasa isyarat untuk membantu teman-teman yang tunarungu, dan atau kita menyediakan akses typing box, terus menyediakan akses tulisan ruangan braille, atau bahkan menyediakan alarm pengingat untuk teman-teman disabilitas guna apabila terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau terjadinya kecelakaan dan lain-lain, itu bisa mengingatkan teman-teman seperti itu, agar teman-teman disabilitas bisa lebih waspada lagi. Selain meningkatkan sarana dan prasarana, saya ingin meningkatkan pengenalan dasar kepada seluruh warga sekitar kampus mengenai disabilitas dan cara penanganannya supaya tidak ada diskriminasi antara teman mahasiswa normal dan mahasiswa yang mengalami berkebutuhan khusus.